Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik bagi kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami boleh ada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini kami siap memuji, menyembah Engkau. Biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh,
Sungguh indah hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah memuji, menyembah dan memberikan hidup kami. Kiranya menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Untuk menerima dan menikmati sabda Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Sebab kami siap untuk mendengar. Dan biar Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, Engkau menguasainya. Dan itu seakan-akan berasal dari isi hati Tuhan. Sehingga menjamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak disangka bahwa kita sudah memasuki awal bulan. Setelah sekian lama kita bergumul dan tetap berada dalam kondisi pandemi Corona-19. Tapi bukankah kita ada sebagaimana kita ada? Karena Tuhan telah meluputkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya melihat di dalam Matius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati terlebih melakukannya. Untuk kita dapat memahami apa yang hendak saya sampaikan untuk kita belajar bersama-sama hari ini, saya memberi judul Mengikut Yesus. Judulnya adalah Mengikut Yesus. Saya tidak berusaha untuk kita keberatan, tapi mari kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Mengikut Yesus adalah to follow Jesus. To follow Jesus. Kalau Bapak Saudara dengar kata follow. Nah, di zaman modern sekarang ini, kata follow bukan kata yang asing lagi, betul ya? Kita bisa temukan di media massa. Kita bisa temukan di Facebook, bahkan lebih lagi di Instagram. Ada istilah fallback dan sebagainya. Ya, dan saya yakin bahwa terutama anak muda tidak asing, bahkan mungkin terlibat aktif di dalam medsos. Tetapi yang harus kita pahami ialah bahwa to follow dalam kegiatan medsos itu sebenarnya inisiatifnya berasal dari yang mengikuti, yang memfollow. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara memfollow, itu tidak akan dipaksa, tidak akan dipengaruhi sedemikian rupa oleh yang kita follow. Ya, selama kita suka, kita akan terus memfollow dia. Tapi kalau kita sudah bosan, kalau kita nggak cocok lagi, kalau kita ada masalah dengan yang kita follow, dengan gampang kita unfollow. Betul ya? Nah, sama halnya dengan YouTube, ada like, ada dislike. Ada kemudian kalau kita sudah nggak cocok, kita sudah bosan, kita bisa daripada terganggu dengan iklannya,
kita bisa unsubscribe, ya. Nah, tetapi harus kita pahami bahwa follow di dalam dunia sekarang ini tidaklah berarti sebagai pengikut, tapi lebih cenderung sebagai penggemar. Kalau saya suka, saya ikut. Kalau enggak, saya akan cari yang lain yang lebih baik, yang lebih cocok, yang lebih membuat hati saya senang. Tetapi berbicara tentang to follow Jesus berbeda dengan konsep dunia yang ada sekarang ini. Ya, nah tujuan dari firman Allah pagi hari ini supaya kemudian kita mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi pengikut Yesus ataukah kita hanya sebagai penggemar, penggembira. Kadang kita senang ya kita ikut perintah Yesus. Kalau kita nggak senang kita ikut cara duniawi. Nah, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu istilah teologi yang muncul pada pertengahan abad 20-an, yaitu anugerah murahan. Ya, istilahnya anugerah murahan. Jadi anugerah murahan ini berbicara tentang bagaimana mengikut Kristus tanpa perlu memikul salib. Menjalankan sakramen perjamuan kudus tanpa perlu disiplin gereja. Ya, tanpa perlu hati tertuju kepada Yesus, yang penting saya menikmati, ada roti, ada anggur, ya, euforia belaka. Atau kita mau mengalami berkat Tuhan tanpa perlu kita setia kepada Tuhan, apalagi berkorban. Maunya berkat, dan berkat. Ya, nah artinya bahwa anugerah murahan ini jika kita senang, kita ikut Tuhan. Kalau terasa berat, ada mengalami masalah ketika ikut Tuhan, ya suka-suka kita untuk kita mundur dan cari yang lebih baik ketimbang ikut Tuhan. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada dua hal yang kita harus mengerti supaya kita tahu bagaimana kita mengikut Yesus dengan cara yang benar. Yang pertama, saya mengajak kita semuanya untuk kembali melihat di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-21 dari Matius pasalnya yang keempat. Ayat 19 berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu ayatnya yang ke-21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Hal pertama yang harus kita pahami adalah frasa ikutlah aku. Nah, kekasih Tuhan, Yesus adalah seorang rabi yang berbeda dengan rabi Yahudi pada umumnya. Rabi-rabi pada zaman itu lebih cenderung menunggu murid di sinagog, di tempat-tempat ibadah. Jadi orang-orang berdatangan untuk memberi diri dan menjadi murid dari seorang rabi. Nah, itu zaman dulu. Tetapi Yesus sebagai rabi, dia tidak menunggu murid. Dia mencari, dia menjumpai. Seperti yang kita baca bahwa Yesus menjumpai murid-murid yang pertama. Ya, ada Petrus, Andreas dan lain sebagainya. Lalu ketika Yesus menjumpai mereka, maka kata Yesus, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa Yesuslah yang mencari murid-murid. Bukan murid-murid yang mencari Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang selalu konsisten dengan prinsipnya. Ingatkah kita bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, siapa yang mencari? Allah mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau, hai manusia? Allah mencari manusia. Dan kemudian ketika Abraham menjadi bapa orang beriman, itu adalah inisiatif Allah untuk mencari Abraham, menemukan Abraham dan memimpinnya kepada rencananya yang luar biasa. Bagaimana dengan Musa?
Allah menjumpai Musa di padang gurun. Demikian halnya dengan kita, bahwa Allah menemukan kita, Allah memanggil kita, Allah memilih kita lewat karya Yesus supaya kita diselamatkan. Jadi ini hal yang berbeda dengan konsep dunia, di mana inisiatif dunia berada pada orang yang mengikuti. Tetapi mengikut Yesus, inisiatifnya, tindakan proaktifnya itu berasal dari Yesus yang ingin menganugerahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita melihat ya. Mari kita melihat pada ayatnya yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Nah, kalau kita melihat sebenarnya sepanjang murid-murid Yesus bersama dalam 3,5 tahun. Selalu yang kita jumpai dalam Alkitab, mereka disebut sebagai murid-murid. Baru posisi mereka berubah menjadi rasul ketika Yesus mengutus mereka. Ya, nah artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa ketika Yesus memanggil kita, bahwa ketika Yesus menyuruh kita untuk ikut Dia, maka sebenarnya Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya. Ketika Yesus memanggil 12 orang, Yesus tidak langsung menjadikan mereka sebagai rasul, tetapi menjadikan mereka sebagai muridnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa berbicara tentang murid, berbicara bahwa tugas utama seorang murid adalah belajar. Konteksnya apa? Zaman dulu kalau belajar ya tidak seperti zaman sekarang yang harus menghadap papan tulis, melihat gurunya mengajar 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, tidak. Tetapi zaman dulu kalau guru atau rabi mengajar, seperti Yesus katakan, ikutilah teladanku, ikutilah apa yang aku lakukan. Nah, kata ikuti adalah punya makna melangkah setelah aku. Jadi ketika Yesus berjalan, maka artinya ikuti, kita harus menyesuaikan langkah kita sesuai dengan jejak yang Yesus telah tinggalkan. Ya, nah ada hal yang menarik. Mari kita melihat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-22 dan 23. Matius 16 ayat 22 dan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, hal ini terjadi tidak lama setelah Yesus menanyakan siapakah aku kepada murid-muridnya. Dan Petrus katakan, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus bilang, "Itu bukan daripadamu sendiri, tapi karena Bapakku telah memberitahukannya kepadamu." Tetapi tidak lama kemudian Petrus berubah. Dan ayat yang kita baca dikatakan bahwa Petrus menarik Yesus ke samping. Sehingga Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Ya. Nah, sebenarnya ada kata yang kurang untuk diterjemahkan dalam Alkitab kita. Ya, hupage itu enyahlah. Tapi ada kata opiso dalam bahasa Yunani yang artinya menyingkir ke belakang. Mengapa? Karena ketika Petrus tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus untuk mati, dianiaya, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, ini tidak cocok dalam pandangannya Petrus. Sehingga Petrus berusaha memindahkan Yesus dari depan. Dan Yesus tidak setuju dengan itu. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, "Enyah kamu dan menyingkir ke belakangku." Karena yang harus ada di belakang bukan Yesus, tetapi Petrus. Karena Petrus adalah murid dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudara sekalian, kita tahu bahwa kepemimpinan itu selalu ada di depan. Siapapun yang ada di depan artinya yang di belakang harus selalu ikut apa yang pemimpin mau.
Jadi kalau kita berada di depan Yesus, artinya Tuhan harus ikut apa yang kita mau, dan itu tidak benar, ya. Nah, itu sebabnya ketika Yesus ada di depan dan kita mengikuti Yesus, artinya apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Sebagai murid, kita harus memperhatikan dan kemudian melakukan persis seperti yang Yesus telah kerjakan. Jadi mengikut Yesus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara tidak seperti konsep dunia. Mengikut Yesus bukan hanya sebagai penggemar, bukan berdasarkan apa yang kita mau, tetapi mengikut Yesus menjadikan diri kita sebagai muridnya. Yesus ada di depan kita. Yesus menjadi patokan hidup kita. Yesus menjadi teladan hidup kita. Yesus menjadi penunjuk arah kemana kita harus pergi. Dan apa yang Yesus lakukan, itu pun yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan tidak ditentukan oleh perasaan saya. Tidak ditentukan tentang apa yang saya mau. Tetapi kekristenan mengikut Yesus ditentukan apa maunya Tuhan. Amin. Ditentukan oleh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ditentukan bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita. Sehingga sekalipun kita dibawa Tuhan masuk ke dalam salib. Seperti Yesus berkata, ikutlah aku, sangkalah diri dan pikulah salib. Dan jalan itulah yang harus kita lakukan. Sama halnya dengan pelayanan. Tidak berbicara tentang apa yang kita suka. Tidak berbicara tentang apa yang kita mau atau inginkan. Ya, ketika kondisi menyenangkan, oke, saya pelayanan. Ketika ada konflik di antara para pelayan, saya tidak cocok dengan mereka. Pelayanan adalah bagian dari kehidupan kekristenan kita. Ketika Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan anugerah, artinya kita harus mau lakukan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir sebagai penutup, Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat bahwa makanan berbicara sumber kekuatan. Makan adalah hal yang terus akan didapatkan. Yang harus terjadi setiap hari. Dan Yesus bilang, apa yang dikerjakannya yaitu kehendak Bapa. Itu tujuan utama dalam pelayanannya. Biar pagi hari ini kita mengevaluasi hidup kita. Betulkah kita menjadi pengikut Yesus yang benar, ataukah kita hanya menjadi penggembira saja? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk tampil ke depan. Nanti saya minta Bapak Susman untuk berdoa bagi kebenaran firman yang telah kita peroleh. Dan kemudian persiapan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya Bapa. Sungguh Bapa, pada malam hari ini hati kami limpah dengan syukur-Mu Bapa. Di mana Kau perintahkan kami untuk memberikan firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang benar Bapa. Sesuai firman pada malam ini Bapa. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya penggembira Tuhan, tapi benar menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Terlebih belajar untuk melakukan kehendak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman pada malam ini. Bila firman-Mu malam ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kami. Terlebih kami belajar melakukannya ya Tuhan. Ya Allahku yang baik, pada malam pagi hari ini Bapa, kami mau ambil bagian sakramen perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini Bapa. Terlebih layakkan Tuhan untuk kami ambil bagian ini Tuhan. Untuk mengenang 2000 tahun yang lalu Bapa, betapa besar kasih-Mu atas dunia ini Bapa. Sehingga turun ke dunia ini Tuhan, hingga sampai Engkau di atas kayu salib bagi umat-Mu yang berdosa Tuhan. Ini semua kami terima dengan cuma-cuma Bapa. Ini adalah bukti cinta kasih-Mu kepada kami umat-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Ya Allahku, bila melalui perjamuan kudus ini Bapa, setiap anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar.
Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bapa sakramen ini ke dalam dan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya menjemput kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum roti dan anggur akan kita nikmati, inilah firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang kita lakukan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil roti dan anggur dibagikan, kita akan pujian itu. Yeah.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita memakannya, inilah firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Sementara tangan kiri kita di depan dada. Dan sebelum meminumnya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh besar anugerah-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengorbanan yang sempurna. Karena kasih-Mu bagiku tiada yang seperti-Mu. Engkau luar biasa, perbuatan dahsyat dan ajaib hanya daripada-Mu. Ku bersyukur dan ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, ku bersyukur Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Bu Yuni akan berdoa untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan berjalan seturut kehendak Engkau Yesus. Biarlah kami boleh mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Saya percaya bukan secara kebetulan, tetapi ini adalah suara Engkau Yesus bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Pakai lebih hari, lebih heran, lebih dahsyat, lebih luar biasa, sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh keluarganya. Apapun permasalahan mereka hadapi, Tuhan senantiasa campur tangan. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan selalu cukupkan dengan berlimpah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus
kami sudah berdoa, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Pujikan pada doa Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh melakukan seturut kehendak Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat perkenan-Mu. Pagi hari ini kami telah diberkati. Pagi hari ini lawatan Tuhan telah terjadi. Pagi hari ini kuasa Allah melawat setiap kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang mengalami pergumulan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkanlah, Tuhan ampunilah, Tuhan sayangilah negeri ini. Kami sebagai gereja, kami mohonkan anugerah-Mu supaya badai ini berlalu dari bangsa ini. Dan kiranya perkenanan-Mu Engkau nyatakan bagi Indonesia, sehingga pemulihan terjadi dalam segala aspek. Di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berdoa bagi semua jemaat-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan menolong kami semuanya. Sekalipun dalam kondisi yang seperti ini, justru menjadi peluang bagi kami untuk membuktikan bahwa Allah kami hidup, Allah kami berkuasa, Allah kami hebat dan ajaib, yang sanggup menyediakan apapun yang kami perlukan. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bersama kami di perjalanan. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tapi kami terima anugerah-Mu. Itu sebabnya kami arahkan mata kami kepadamu. Dan dengan iman kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.